Next, kita akan membahas problem selanjutnya, yaitu problem 5. Problem 5 ini kalian bisa buka modulnya di halaman 36. Lanjutin problem sebelumnya yang problem 4. Langsung aja untuk problem 5 kita baca soalnya lagi bareng-bareng. Di sini ada PT Negeri Tawa adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergerak di bidang tekstil. PT Negeri Tawa melakukan jual beli barang lintas negara, sehingga transaksi pembelian dan penjualan dilakukan menggunakan mata uang asing. PT Negeri Tawa menggunakan metode periodik. Akhir periode pembukuan pada tanggal 30 Juni. Berikut merupakan transaksi yang dilakukan PT Negeri Tawa pada tahun 2019. Nah, ini boleh ditandain nih 30 Juninya. Karena kan biasa tanggal 31 Desember, tapi khusus ini dia 30 Juni. Dikasih tahu transaksi tanggal 13, 15, tanggal 20, lalu ada informasi spot rate dan forward rate. Berarti langsung aja kita ke transaksi ya sekarang. Untuk transaksi, berarti pertama-tama kita ke transaksi 13 Maret. Transaksi 13 Maret, kalian tinggal baca aja. Di sini berarti ada PT Panda yang bergerak di Jepang, mata uangnya yen, membeli kain dari PT Negeri Tawa sebanyak 200 unit dengan harga 250 per unit. PT Negeri Tawa menerima pembayaran pada tanggal 12 April. Atas transaksi ini, PT Negeri Tawa melakukan forward kontrak dengan rate sebesar 109. Nah, ini untuk soal nomor 1 kalian boleh tanda-tandain. Berarti ada pembayaran 12 April. Lalu ada rate forward 109. Berarti nanti kita menjurnalnya 2 kali ya, jurnal transaksi dan jurnal forward. Pertama kita buat jurnal transaksinya dulu. Sekarang kita baca di sini tanggal 13 Maret, dia transaksinya adalah Panda membeli kain dari Negeri Tawa. Berarti kita melakukan penjualan ya terhadap Panda. Nah, untuk mencatat penjualan, kalian tinggal menjurnal aja. Berarti account receivable pada sales. Nominalnya kalian tinggal kalikan dengan spot rate. Spot rate-nya pada tanggal 13 Maret adalah 115. Nah, ini kalian tinggal 115, kalian kalikan dengan 200 unit dikali dengan dikali 200 unit dikali dengan harga per unit ya 250. Nanti hasilnya adalah 5750.000. Lalu selanjutnya kalau transaksinya sudah dicatat, sekarang kalian catat untuk forwardnya. Forward kontraknya juga perlu dicatat. Ingat ya, karena di sini AR, berarti di sini RP receivable. Jadi dia pasangan. Kalian catat berarti RP receivable from ED pada FC payable to ED. Kalau kalian perhatiin, di sini ada from, ada to. Nanti pas jurnal jangan sampai salah. Yang di debit itu pakainya from, yang di kredit ini tergantung ya. Kalau receivable-nya ada di debit, nanti dia nulisnya FC receivable, RP receivable from ED. Jadi siapapun yang dapat receivable nanti dia nulisnya from. Tapi kalau dia payable dia nulisnya to. Meskipun nanti di depannya berubah. Bisa aja di sini RP payable, bisa aja di sini FC receivable. Tapi ingat receivable ini pasangannya from, receivable from, payable pasangannya payable to. Gak boleh salah. Kalau salah itu udah pasti salah sih jurnalnya. Karena beda arti. Nah, ini kalian nominalnya tinggal kalikan dengan forward. Kalau forward kontrak ya berarti pakai nominal kursnya forward. Kurs forward adalah 109, berarti 19 dikali 200 kali 250. Nanti hasilnya adalah 5450.000. Kalau udah selesai berarti transaksi tanggal 13 Maret juga udah selesai. Sekarang kita next ke transaksi setelahnya.
Di sini transaksi setelahnya dia bilang dia melakukan pembayaran tanggal 12 April. Berarti kalian catat jurnal 12 April untuk melakukan pelunasan tanggal 13 Maret. Untuk pelunasan sama kayak problem 4, kita harus melakukan penyesuaian dulu. Melakukan penyesuaian, kita lihat kursnya tanggal 12 April. Ternyata mengalami penurunan dari 115 ke 112. Berarti di sini kita lihat dia AR atau AP. Ternyata dia adalah AR. Tanggal 13 itu ternyata dia melakukan penjualan, maka muncul AR. Kalau kursnya turun, maka AR pun turun. Kalau AR turun, maka terjadi yang namanya transaction loss. Berarti ini kalian tinggal catat transaction loss pada AR. Caranya gampang. Tinggal kalian selisihin kursnya 115 dikurang 112 dikali unitnya 200 dan harga per unitnya 250. Nanti akan diperoleh hasilnya 150.000. Kalau udah berarti penyesuaian untuk transaksi juga udah. Sekarang kita melakukan penyesuaian untuk si forward. Penyesuaian untuk forward sama kalian bandingkan kurs forward dengan kurs tanggal 12. Di sini yang kalian lakukan penyesuaian adalah FC ya. Ingat, selalu FC yang dilakukan penyesuaian, baik dia receivable ataupun payable. Pokoknya si FC ini yang disesuaikan. Nah, kursnya pada tanggal 13 itu adalah 19. Lalu pada saat pelunasan yaitu 12 April adalah 112. Berarti kursnya mengalami peningkatan. Di sini FC-nya adalah payable. Berarti kursnya meningkat, maka payable juga meningkat. Kalau payable meningkat, maka terjadi transaction loss ya. Maka di sini akan muncul transaction loss pada FC payable to ED. Nominalnya kalian tinggal selisihin si 112 dikurang 119 dikali dengan 200 dikali lagi dengan 250. Nanti hasilnya diperoleh 150.000. Sama ternyata. Kalau udah penyesuaiannya udah selesai. Kalau penyesuaian udah selesai, sekarang kita menerima pelunasan. Untuk jurnal menerima pelunasan, kalian tinggal balik aja. Berarti AR-nya di kredit. Lalu debitnya apa? Karena dia melakukan forward kontrak, kita menggunakan jurnal investment in FC. Nah, kalian tulis investment in FC di debit, kreditnya AR. Lalu, investment in FC-nya ini, nominalnya dapatnya berapa, AR-nya yang dilunasi. AR-nya kalian catat yang dilunasi itu sebesar dengan spot rate terakhir. Berarti spot rate terakhir adalah 112. Nah, ini kalian kalikan dengan 200 dengan 250 unit. Jadi hasilnya diperoleh 5.600.000. Kalau udah, sekarang kita catat untuk pembayaran cash-nya. Nah, investment in FC yang tadinya di debit, kalian pindahkan ke kredit di sini. Lalu pasangannya adalah FC payable to ED, 5.600.000. Kemudian, setelah ini, kalian mencatat yang RP receivable atau rupiah receivable yang tadinya ada di debit, kalian pindahkan semua ke kredit untuk dilunasi. 5450. Lalu kalian menerima cash sebesar 5450. Jadi di sini kalau misalnya di transaksi biasa kalian akan menerima cash itu 5.600.000. Tapi karena dia melakukan forward kontrak, kalian hanya menerima 5450. Berarti dia rugi ya. Keputusannya salah melakukan forward kontrak karena cash yang dia terima ternyata lebih sedikit dibanding kalau dia nggak melakukan.
Nah inilah, kadang forward kontrak ini nggak selalu menguntungkan, bisa aja merugikan. Tapi kan kita nggak bisa memprediksi berapa kurs yang akan terjadi di masa depan. Makanya kadang perusahaan itu melakukan forward kontrak meskipun dia nggak tahu dia bakal rugi atau dia bakal untung ke depannya. Kalau udah, ini transaksi tanggal 12 sudah selesai. Sekarang next kita ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 15. PT Negeri Tawa membeli bahan untuk pembuatan kain berupa benang dari PT Prima sebesar 3.500 euro. PT Negeri Tawa akan melunasi transaksi tersebut pada tanggal 19 Juni 2019. Nah, ini sama, kalian catat dulu transaksinya. Tanggal 15 Mei berarti dia melakukan pembelian ya. Untuk melakukan pembelian, maka catatnya purchase pada accounts payable. Nominalnya caranya tinggal rate-nya. Rate-nya itu euro tanggal 15 Mei. Yaitu 16.687, berarti ini tinggal 16.687 kalian kalikan dengan 3.500 euro. Nanti hasilnya yang bisa. Kalau udah, transaksi tanggal 15 sudah selesai. Kalau nggak ada forward tuh simple banget. Kalian cuma nyatet transaksi, udah selesai. Sekarang next ke transaksi selanjutnya adalah pelunasan. Pelunasan tanggal 15, yaitu 19 Juni. Nah, untuk pelunasan sama seperti sebelumnya, lakukan penyesuaian dulu. Berarti di sini kita lakukan penyesuaian terhadap accounts payable atau AP. Tanggal 19 Juni, rate-nya mengalami peningkatan. Rate naik, berarti AP juga naik. AP naik, maka terjadi transaction loss. Berarti di sini kalian catat jurnal transaction loss pada AP. Jurnalnya nominalnya sebesar selisih, yaitu kursian 16.788 kurangi dengan 16.687, kalian kalikan dengan 3.500. Nanti akan hasilnya diperoleh seperti ini. Lalu setelah dilakukan penyesuaian, barulah kalian membayar hutangnya. Di sini berarti accounts payable kalian bayar menggunakan cash. Nominalnya sebesar spot rate yang terakhir. Spot rate terakhir adalah 16.788 dikalikan dengan 3.500. Nanti hasilnya yang di samping. Kalau udah, jurnal tanggal 19 Juni juga udah selesai. Cuma ini doang selesai. Sekarang kita ke jurnal tanggal 20 Juni. PT Negeri Tawa membeli 160 unit kain dari Amerika seharga 28 per unit, 28 USD per unit. Di mana transaksi tersebut akan dilunasi tanggal 31 Agustus. Atas transaksi ini dilakukan forward kontrak dengan rate 13.893. Berarti ada forward kontrak 13.983. Lalu ada pelunasan tanggal 31 Agustus. Sekarang untuk tanggal 20 Juni kita lakukan pencatatan transaksi dulu. Berarti dia membeli ya, membeli berarti jurnalnya purchase pada accounts payable. Nominalnya kalian tinggal kalikan dengan spot rate tanggal 20 Juni, yaitu 13.660, kalikan dengan 160 unit dikali dengan 28. Nanti hasilnya yang di samping. Kalau udah, sekarang kita catat yang forwardnya. Untuk forwardnya sama, ini kan accounts payable. Domisilinya ini dia di Indonesia, berarti
rupiah payable. Pasangan, kalau dia AP berarti dia rupiah payable. Lalu debitnya adalah FC receivable from ED. Nominalnya pakai forward, berarti forward rate-nya 13.893. Kalian kalikan dengan penjualannya itu 160 unit dikali dengan 28. Nanti hasilnya adalah yang di samping ini. Kalau udah transaksi 20 Juni pun udah selesai, cuma ini aja. Untuk pelunasan tanggal 20 Juni dikatakan dia akan melunasi itu tanggal 31 Agustus. Sedangkan di soal dikasih tahu kalau perusahaan melakukan pembukuan atau tutup buku itu pada tanggal 30 Juni. Berarti kita harus melakukan penyesuaian atas tutup buku terlebih dahulu. Oleh karena itu, nanti di tanggal 30 Juni kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi tanggal 20 yang belum dilunasi. Yang pertama, berarti kita harus melakukan penyesuaian atas transaksi. Untuk penyesuaian transaksi, kita melihat kursnya yang terakhir di sini tanggal 20 Juni, dia spot rate-nya adalah sebesar 13.660. Sedangkan pada tanggal 30 Juni ternyata rate-nya adalah 13.600. Berarti rate-nya mengalami penurunan dari 13.660 menjadi 13.600. Transaksinya adalah purchase, di mana ada account payable. Kalau rate-nya turun dan account payable turun, maka yang terjadi adalah transaction gain. Makanya di jurnal penyesuaian muncul transaction gain di kredit dan debitnya account payable. Nominalnya kalian tinggal selisihin aja kursnya. Yang 20 Juni 13.660 lalu diselisihkan dengan kurs tanggal 30 Juni 13.600. Sehabis itu kalian kalikan dengan transaksinya yaitu 160 dan 28 per dolar. Kalau udah transaksinya untuk yang penyesuaian transaksi udah. Sekarang kita melakukan penyesuaian untuk forward-nya. Untuk forward, kita lakukan penyesuaian karena belum dilunasi, berarti dia mengalami perubahan rate. Rate forward-nya ya berubah. Nah, kalian berarti bandingkan rate forward yang awal. Rate forward yang awal adalah 13.893. Sedangkan rate forward tanggal 30 Juni pada saat penyesuaian tutup buku yaitu adalah 13.455. Berarti rate-nya mengalami penurunan. Di sini account-nya yang dibuat adalah FC receivable ya, yang harus kita sesuaikan. Di sini FC receivable, kalau rate-nya turun, maka receivable juga turun. Kalau receivable turun, maka terjadi yang namanya transaction loss. Makanya nanti jurnalnya adalah transaction loss pada FC receivable from ED. Nominalnya kalian tinggal selisihkan saja. Rate-nya berarti 13.893 selisihkan dengan 13.455 kalikan dengan 160 dikali 28. Kalau udah nanti akan diperoleh hasilnya seperti di samping. Berarti sekarang jurnal penyesuaiannya udah selesai ya. Kalau jurnal penyesuaian 30 Juni udah selesai, kita bisa next ke jurnal selanjutnya. Untuk jurnal selanjutnya, berarti kita melakukan jurnal pembayaran atau jurnal penyelesaian. Untuk jurnal pembayaran, udah jelas, sebelum kita melakukan pembayaran, kita harus melakukan penyesuaian lagi. Nah, sekarang berarti kalian melakukan penyesuaian dari antara tanggal 30 dengan tanggal 31. Di sini pertama kita melakukan penyesuaian untuk transaksi terlebih dahulu seperti biasa. Untuk transaksi, rate tanggal 30 adalah 13.600. Lalu rate tanggal dia melakukan pembayaran itu 31 Agustus, berarti yang ini ya, 13.570. 13.600 ke 13.570 mengalami penurunan, maka account payable-nya turun. Account payable turun, maka terjadi transaction
gain. Nah, ini kalian tinggal selisihkan saja. 13.600 dikurang 13.570 dikali dengan 160 dikali dengan 28. Nanti akan diperoleh hasilnya yang ini. Jika sudah, berarti penyesuaian untuk transaksi sudah selesai. Sekarang kita melakukan penyesuaian untuk forward. Untuk forward sama, berarti kita bandingkannya karena ini udah jurnal penyelesaian atau jurnal pembayaran, kita lihat angka ini ya, kita bandingkan dengan 13.570. Forwardnya, ingat, rate forwardnya dia udah nggak lagi pakai yang ini. Tapi dia pakai rate forward 30 Juni, karena pada tanggal 30 Juni dia udah melakukan penyesuaian rate forward. Berarti nanti kita akan membandingkan forward rate 30 Juni dengan tanggal pembayaran 31 Agustus, spot rate-nya. Berarti kita akan membandingkan 13.570 dengan 13.455. Jangan salah ambil rate, oke? Nah, ini kalian bisa rumusnya berarti. Oh ya, sebelumnya, ini terjadi gain karena rate-nya mengalami penurunan ya. Rate-nya mengalami peningkatan. Dari 13.455 menjadi 13.570, oke? Peningkatan. Maka karena dia mengalami peningkatan, AR-nya meningkat, receivable meningkat, maka terjadi transaction gain. Ini 13.570 kurangi dengan 13.455 kalikan dengan 160 dikali dengan 28. Nanti akan diperoleh hasilnya seperti yang di samping. Kalau udah dilakukan penyesuaian, berarti sekarang kita boleh melakukan pembayaran. Untuk pembayaran, sebentar, ini kayaknya jurnalnya ada yang salah. Ini kan kita melakukan pembayaran untuk transaksinya adalah accounts payable. Pembelian ya, kita beli. Berarti kita harus melunasi hutang kita. Ini jurnalnya salah, kalian jangan ngikutin. Delete saja. Karena AP dilunasi, maka muncul AP di debit ya, AP-nya dilunasi. Lalu, kreditnya, karena kita menerapkan forward kontrak, berarti kita tidak boleh catat cash, tapi kita catat akun lain, yaitu investment in FC. Nominalnya, kalian tinggal kalikan saja pakai spot rate yang terakhir. Spot rate terakhir itu adalah tanggal 31 Agustus 13.570 kalikan dengan 160 dikali dengan 28. Nanti akan diperoleh hasilnya ini, 67.600. Lalu, yang bawahnya, ini juga jurnalnya salah, kita hapus saja. Yang bawahnya berarti kita di sini ada mencatat RP payable to ED. RP payable to ED-nya akan kita lunasi menggunakan cash. Berarti di sini RP payable to ED-nya kan 62, 240, 640. Berarti di sini ya kita taruhnya RP payable to ED. Lalu kita lunasi memakai cash 62460 dan investment in FC-nya jangan lupa dihapus jurnalnya. Berarti ini ada di kredit, kita pindah ke debit sekarang. Lalu FC receivable ya juga jangan lupa untuk dihapus. Berarti di kredit kita tulis FC receivable. Ini FC receivable aja ya. FC receivable from ED. Untuk nominalnya, ini kalian kalau yang RP payable tinggal ambil aja dari jurnal 20 Juni. Cash-nya sama. Berarti kita melunasi sesuai dengan forward kontrak ya.
Uang yang keluar adalah uang yang sebesar forward contract yang ditransaksi pertama kali, yaitu 20 Juni. Lalu 67.93600 adalah ini, investment in FC-nya dihapus menggunakan FC receivable. Jadi dilunasi FC receivable-nya kita terima investment. Kalau misalnya kalian total FC receivable ya, sini, terus kalian totalin dengan ini, maka nanti akan diperoleh hasil ya. Lalu kalian kurangin dengan ini. Kalau kalian jumlahkan semua jurnal FC receivable, nanti akan diperoleh hasilnya ini. Pasti harusnya sama, karena kalian sudah melakukan penyesuaian. Kalau udah, jurnal 31 Agustus juga sudah selesai. Berarti problem 5-nya clear.